Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan kesehatan kepada kita semua dan mempertemukan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, kali ini kita kaji adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit harus bermanfaat bagi yang kita jenguk maupun bagi kita yang menjenguknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, engkau telah berlaku mulia, dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta engkau akan menempati rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam Islam, menjenguk orang sakit adalah hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Namun demikian, bila ada yang bukan muslim pun kita bisa menjenguknya. Berikut ini adab-adab yang dicontohkan Rasulullah SAW. 1. Jenguklah tanpa memberatkan. Kita harus atur waktunya, jangan sampai kita menjenguk menjadi beban atau menambah kesulitan bagi saudara kita yang sakit. Pastikan pada waktu saat kita menjenguk betul-betul dalam suasana yang siap dan nyaman serta manfaat untuk dijenguk. 2. Bawalah buah tangan, karena buah tangan atau oleh-oleh itu akan membahagiakan. Memberi hadiah itu menambah rasa cinta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. 3. Ketika sudah masuk rumah, ada sunnah Rasulullah. Beliau duduk di samping kepala yang sakit, tentu ini pun proporsional, dan beliau berdoa, Allahumma rabban nas, idhibil ba'sa, washfi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada pula ketika saat sakit, beliau pun mengusap wajah dan menyentuh yang sakit untuk mendoakan. Doa lekas sembuh itu sangat penting karena doa adalah bagian yang bisa menjadi syariat, berubahnya dari satu takdir ke takdir lain dengan kekuasaan Allah. Maka doakanlah dengan tulus. Adab lainnya adalah tundukkan pandangan. Maksudnya, jangan sampai kita melihat sesuatu yang membuat saudara yang sedang kita tengok merasa risih. Apalagi kalau sakitnya sakit yang tidak ingin dilihat. Dan juga tidak usah terlalu banyak bertanya yang membuat merasa aib akan terbuka atau merasa terpermalukan, terpojok. Kurangi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganggu kenyamanan hatinya, mengganggu perasaannya, ataupun mengganggu saudara-saudaranya yang sedang menunggu. Minimalisir pertanyaan yang menyusahkan, lebih baik perkataan yang menggembirakan, menyemangati. La ba'sa tahurun, insya Allah. Itu salah satunya. Tidak apa-apa, ini mensucikan, insya Allah. Tampakkanlah empati, kepedulian kita.
Dan yang kelima, ini yang sangat penting. Ayo, ucapkan sesuatu yang membuat yang sakit itu merasa bahwa sakit ini bukanlah bencana, melainkan ini cara Allah menggugurkan dosa. Karena ada dosa yang tidak gugur kecuali dengan sakit. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang Allah sempurnakan pahala mereka tanpa batas, tanpa perhitungan. Az-Zumar ayat 10. Sampaikanlah bahwa dengan sakit ini akan ada pahala yang melimpah yang diberikan, yang tidak dapat dicapai dengan ibadah yang terbatas, tetapi dengan ujian ini ada pahala yang luar biasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin sakit, maka Allah akan membersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana pandai besi membersihkan besi dari karat-karat. Hadis riwayat Bukhari. Sampaikan pula ada derajat di sisi Allah yang tidak bisa dicapai oleh ibadah yang sudah pernah dilakukan, tapi dengan sakit ini bahkan mencapai derajat yang tinggi, sehingga saudara kita yang sakit bisa menyikapi sakitnya ini dengan ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah akan ridho kepadanya. Sehingga kehadiran kita menambah iman, menambah keyakinan kepada Allah, menambah semangat untuk ikhtiar, menambah yakin akan janji dan jaminan Allah. Inilah yang sangat penting dari kehadiran kita, selain kita mendoakan. Dan hasil penelitian itu ternyata kehangatan dari kunjungan orang yang menjenguk secara ilmiah bisa meredus rasa sakit seseorang sampai 16%. Ini sangat penting hadirin. Dia pun akan pulanglah dengan penuh rasa empati, penuh sopan santun dan ketulusan, sehingga kehadiran kita membawa berkah bagi yang kita jenguk. Namun ada lagi, bagi kita yang menjenguk pun harus ada efeknya. Satu, kita syukur diberikan sehat. Ini nikmat besar yang hanya bisa diyakini dan dirasakan kalau kita sudah tahu nikmat itu hilang. Dan kita sudah lihat saudara kita yang sakit menjadi lebih sulit di dalam beramal soleh, menjadi terbatas dalam berbuat. Alhamdulillah, saya diberikan sehat. Dua, dengan melihat yang sakit, kita pun jadi bertekad, ya Allah, saya mohon kepadamu, berikan saya kesehatan, agar kesehatan ini membuat saya semakin taat kepadamu, makin bersungguh-sungguh ingin mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai nikmat sehat ini kita gunakan untuk berbuat maksiat. Mudah sekali bagi Allah mengambil apapun yang Dia titipkan, karena sepenuhnya jasad ini adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah, dan setiap saat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Masya Allah hadirin sekalian, betapa sempurnanya ilmu Islam. Bagi yang dikunjungi bermanfaat, bagi yang berkunjung bermanfaat. Mari kita mengamalkan sunnah Nabi, adab dalam menjenguk. Semoga semakin membuat kita bermanfaat dan yang dikunjungi pun mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.